Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membacakan tentang asma Allah Al-Malik. Al-Malik adalah zat yang maha merajai. Kita membacakan dari sisi berhala-berhala. Jadi ketika engkau meyakini bahwa selain Allah Ta'ala ada yang dapat memberikan kesenangan dan kesusahan kepadamu, maka itulah berhalamu. Jadi kali ini kita akan memasuki tentang asma Allah Al-Malik, zat yang maha merajai. Bagaimana persikapan kita tentang berhala-berhalanya. Baiklah kita bacakan tentang asma Allah Al-Malik. Segala yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala, karena dia adalah zat yang maha merajai. Dan apabila dia berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini kecuali menerima ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Karena tidak ada satupun dari ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala yang bisa dihindari atau ditolak oleh manusia. Dengan kata lain, manusia hanya bisa menerima apa-apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Di sini membuktikan bahwa manusia betul-betul lemah, tidak punya daya dan upaya, dan sedikit pun tidak bisa merubah apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi ketentuan Allah Ta'ala bukan satu, melainkan dua, yaitu Allah Ta'ala telah menentukan dua skenario, yaitu skenario fasik dan skenario takwa. Kemudian Allah Ta'ala mengilhamkan ke dalam jiwa manusia berupa dua jalan, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ketika seseorang memilih jalan kefasikan, maka skenario hidup yang akan dia jalani adalah skenario fasik. Dan ketika seseorang memilih jalan ketakwaan, maka skenario hidup yang akan dia jalani adalah skenario takwa. Dan kedua skenario hidup ini telah ditentukan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan sendiri sesuai dengan keinginannya. Maksudnya adalah seseorang yang memilih jalan kefasikan sedikit pun tidak bisa menentukan sendiri apa-apa yang dia inginkan, sementara dia telah menjadi orang yang sesat. Misalnya, dia menggebu-gebu mengejar duniawi dengan harapan dia menjadi orang yang kaya. Jika Allah Ta'ala tidak menentukan dia menjadi kaya, maka apapun usahanya tidak akan bisa menjadi kaya. Sementara dia telah memilih kehidupan duniawi yang ancamannya adalah jahanam. Inilah ruginya orang-orang fasik, karena di dunia tidak bisa menentukan hidup sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Dan jika tidak mau bertobat dan memperbaiki diri, maka di akhirat dia akan celaka atau masuk neraka. Begitu juga seseorang yang mengikuti hal ketakwaan, sedikit pun tidak bisa mempengaruhi apa-apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan dia juga tidak bisa menentukan sendiri kehidupannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, sebetulnya yang menjadi tugas kita manusia hanya mensikapi ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala dengan benar atau sesuai ketakwaan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Pilih saja ketakwaan, niscaya Allah Ta'ala akan memberi kehidupan yang baik-baik. Akan tetapi baik di sini bukan menurut pendapat manusia, tetapi baik menurut Allah Ta'ala, yaitu baik menurut kehidupan akhirat, bukan menurut kehidupan dunia. Oleh sebab itu, ketika kita menerima sesuatu yang tidak enak atau kemudaratan, maka jangan pernah menyalahkan siapapun. Apakah itu menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Allah Ta'ala. Karena musibah apapun yang kita terima adalah hasil dari pilihan atau perbuatan diri sendiri. Surah Asy-Syurah, surah ke-42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Shadaqallahul azim.
Akan tetapi selama ini kita tidak mau menerima dengan ikhlas ketika diberi hukuman atau peringatan oleh Allah Ta'ala. Padahal peringatan yang Allah Ta'ala berikan adalah untuk menyadarkan diri kita dari kesalahan-kesalahan dan untuk memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Malahan kita cenderung untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, sampai-sampai berani menyalahkan Allah Ta'ala. Kemudian kita juga akan cenderung untuk mencari Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala yang kita anggap bisa merubah ketentuan Allah Ta'ala tersebut. Bisa saja kita menjadikan dukun atau paranormal sebagai berhala yang kita anggap bisa merubah ketentuan Allah Ta'ala tersebut. Padahal segala sesuatu telah ditetapkan Allah Ta'ala di dalam kitab induk atau Lauh Mahfuz, dan tidak ada satupun yang bisa merubahnya kecuali Allah Ta'ala. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Jadi sedikit pun kita tidak bisa merubah apa-apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Yang bisa kita rubah adalah pilihan kita. Maksudnya adalah ketika kita memilih kefasikan kemudian mendapatkan kemudaratan, maka yang bisa kita rubah adalah pilihan kita tersebut, yaitu kita rubah menjadi takwa. Sedangkan kemudaratan yang kita terima tidak bisa kita rubah, karena kemudaratan tersebut adalah ketentuan Allah Ta'ala yang disebabkan oleh kefasikan yang kita pilih. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita sampaikan tentang asma Allah Al-Malik, Zat yang maha merajai dari sisi berhala-berhala. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.